Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan iman dan Islam. Islam adalah agama yang senantiasa mendorong umatnya untuk selalu berbuat kebajikan atau beramal soleh. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim bisa berstatus sebagai hablum minallah atau berhubungan langsung dengan Allah, dan juga ada yang berhubungan dengan sesama manusia atau kita kenal dengan hablum minannas. Amal-amal tersebut tentunya memiliki keistimewaan masing-masing bagi para pelakunya, dan di antara salah satu amal soleh yang bersifat hablum minannas adalah sedekah. Lalu apa itu definisi sedekah? Sedekah atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, tetapi juga mencakup segala amal atau perbuatan yang baik. Dalam kegiatan bersedekah ada upaya untuk mencari ridha Allah, menghadirkan pahala serta kebaikan bagi pelakunya. Jadi jelas bahwa sedekah itu cakupannya luas dan tidak sempit hanya pada persoalan harta saja. Apa hukum sedekah di dalam agama Islam? Hukum sedekah dalam Islam ialah sunnah atau dianjurkan. Artinya, apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan, tetapi jika ditinggalkan maka tidak akan mendatangkan dosa. Akan tetapi sedekah ini akan berubah hukumnya menjadi wajib ketika seorang muslim yang telah mampu dan berkecukupan, kemudian ia melihat, ia bertemu, ia berjumpa dengan orang lain yang keadaannya kekurangan dan membutuhkan, maka wajib baginya untuk bersedekah kepadanya. Hadis sedekah yang paling utama sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang adalah sedekah, menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari amal sedekah ini, baik itu bagi penerima maupun bagi pemberi sedekah. Terlebih lagi, jika aktivitas berbagi sedekah ini dilakukan di bulan-bulan yang utama seperti bulan Rajab maupun bulan Ramadan, sedekah akan menjadi amal yang mampu menambah dari kekurangan yang dimiliki seseorang. Kekurangan itu bisa terisi dan menjadi tercukupi. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki oleh orang lain sehingga membuatnya merasa
bebannya sedikit lebih ringan. Sahabat-sahabat sekalian, sedekah tidak hanya bertumpu pada harta benda saja, tetapi hal-hal yang bersifat non-materi pun bisa kita kategorikan sebagai sedekah. Seperti misalnya menolong orang lain dengan tenaga maupun pikiran, menyumbangkan ilmu pengetahuannya, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu, duri, atau segala sesuatu yang menghalang-halangi di tengah jalan, itu pun masuk kategori sedekah. Bahkan sampai hal yang paling sederhana seperti murah senyum kepada orang lain, itu juga sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda yang artinya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, melihat begitu banyaknya cara untuk berbuat baik dengan sedekah ini, rasanya tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak mengamalkannya. Apalagi jika kita mengetahui begitu banyak manfaat dan keistimewaan dari sedekah ini. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum mengetahui apa saja keistimewaan dari sedekah ini, berikut telah kami rangkum untuk sahabat sekalian. Keutamaan yang pertama, keutamaan sedekah yang pertama yaitu limpahan pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, anak soleh yang mendoakannya, dan ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia serta mencegah kematian yang buruk. Yang dimaksud usia di sini yaitu bahwa amal kebaikan dari orang yang bersedekah itu akan terus dikenang dan diingat melebihi umur hidupnya di dunia ini. Kebaikan-kebaikannya akan tetap dikenang meskipun orangnya telah meninggal dunia. Dengan sedekah pula lah seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan keistimewaan sedekah yang ketiga ialah sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti air memadamkan api. Dengan sedekah, Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Pahala kebaikan yang berlimpah dari sedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita, karena kita juga tidak pernah tahu betapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang bisa kita dawamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat sekalian, keistimewaan sedekah yang keempat adalah sedekah dapat menjauhkan pelakunya dari api neraka. Keutamaan ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, beliau bersabda yang artinya, jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Artinya sebutir kurma yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan
itu bisa menjauhkan diri kita dari cilatan api neraka. Keistimewaan yang kelima, sedekah akan memberikan naungan di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam riwayat disebutkan juga, pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang, sehingga tentu akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai sebuah amal yang dapat menjadikan naungan dari panasnya sinar matahari di padang mahsyar. Saat di padang mahsyar, setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan amal buruknya. Tidak bisa kita bayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka sebuah naungan tentu akan sangat berguna baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Dan dijelaskan pula di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan sedekah yang keenam adalah bahwa sedekah pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang ragu, apakah dengan bersedekah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Ketika kita bersedekah, pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dibalas di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat janji yang pasti tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Keistimewaan yang ketujuh adalah bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Perlu kita garis bawahi juga, apabila sebenarnya sedekah sama sekali tidak membuat harta benda berkurang atau membuat seseorang jatuh dalam kemiskinan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakannya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bahkan Rasulullah pun telah menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak pernah berdusta, apalagi ingkar janji. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan sedekah yang ke-8 adalah bahwa sedekah bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Bagi kita yang menderita sakit, maka sedekah dapat mengobati orang yang sakit, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Marasil Abi Daud nomor 105. Beliau bersabda yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.
Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama kita saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah. Pada saat yang sama, kita pun melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dan di antara ikhtiar itu adalah dengan sedekah. Maka seringkali kita melihat atau mendengar orang yang sakit parah mengikhtiarkan kesembuhannya dengan medis dan juga banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tentu hal ini adalah ikhtiar yang baik dan perlu kita apresiasi. Karena setidaknya amalan ini mengandung 3 kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama adalah ia melaksanakan sunnah atau perintah Nabi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Yang kedua adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah mengikhtiarkan kesembuhan bagi dirinya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Itulah keistimewaan sedekah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedekah kita akan menjadi kebaikan dan manfaat yang besar baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari sedekah ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.